Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya Dr. JJ. Nah teman-teman, episode kali ini saya akan bahas tentang makan lemak, ya, bagaimana efeknya terhadap profil lipid. Episode minggu lalu saya bahas tentang makan kolesterol. Nah, saya sudah bahas memang ini dua hal yang berbeda walaupun sering tertukar ya. Tapi kali ini kita akan fokus tentang lemak, bagaimana efeknya terhadap profil lipid ya. Di episode ini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan luruskan ada satu semacam pemahaman di banyak orang bahwa kalau makan lemak yang berlebihan, hari ini makan gorengan, santan-santan, lalu tiba-tiba sorenya, malamnya lemak yang dimakan itu langsung menyumbat di pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol dan langsung serangan jantung. Apakah itu hal yang memang benar atau tidak ya? Nanti kita singgung lagi apa yang dimaksud lemak di sini dan kemudian kita bahas bagaimana sebetulnya yang dialami oleh lemak baik di saluran cerna, kemudian di pembuluh darah maupun di dalam hati ya. Dan nanti saya akan perjelas perbedaan antara lemak jenuh, lemak trans dan lemak tak jenuh ya. Kemudian nanti kita tutup dengan membahas satu contoh kasus bagaimana makan tinggi lemak apakah menaikkan kadar kolesterol LDL atau tidak, dan kita simpulkan nanti dengan menutupnya dengan membahas bagaimana sebetulnya cara makan lemak dengan benar ya. Nah, saya sarankan teman-teman juga menonton video sebelumnya karena ini memang banyak tumpang tindih karena metabolisme kolesterol dan lemak itu banyak yang kurang lebih sama di dalam tubuh kita ya. Dengan menonton video yang sebelumnya, saya harapkan teman-teman bisa lebih mudah memahami ini ya. Di masyarakat kadang-kadang kita suka dengar nih, saya juga suka dengar orang-orang yang cerita habis makan banyak lemak, pesta, santan-santan, gorengan, seafood, jeroan, macam-macam semua, lalu malamnya kena serangan jantung dan diduga lemak yang dimakan itu kemudian serta-merta meningkatkan kolesterol atau lemaknya jalan di dalam aliran darah, lalu menyumbat di jantung dan menyebabkan sumbatan dan akhirnya serangan jantung. Apakah ini sesuatu yang betul atau tidak? Kita akan lihat nanti ya jalannya si lemak pada saat dia masuk ke dalam tubuh ya. Oke, nah kita kaji sekali lagi tentang lemak. Nah lemak itu sebetulnya adalah trigliserida ya. Nah saya ingin teman-teman paham lagi agak lebih mendalam sedikit. Trigliserida itu sebetulnya terbentuk dari namanya gliserol dan 3 asam lemak ya. Ada asam lemak sini. Ini asam lemak ya, ini asam lemak, ini asam lemak. Jadi asam lemaknya ada 3, makanya namanya trigliserida. 3 asam lemak berikatan dengan gliserol. Nah, ini adalah lemak yang kita jumpai di seluruh makanan yang kita makan, baik itu dari hewan maupun dari tumbuhan. Ada trigliserid, ada lemaknya juga, ada minyaknya juga. Tergantung. Ada lemak yang di sini disebut sebagai lemaknya, asam lemaknya jenuh. Kalau jenuh ini tidak ada ikatan rangkapnya. Nah, kalau ada asam lemak yang tidak jenuh itu ada ikatan rangkap. Begini ikatan rangkap sini. Maka di sini disebut sebagai asam lemak yang tak jenuh. Nah, kalau asam lemaknya trans itu yang tadinya tak jenuh begini, kalau di sini kakinya itu begini, maka ini ikatannya namanya ikatan cis ya. Ini agak biokimia sedikit tapi sederhana sebetulnya. Nah kalau dia berubah ikatannya menjadi begini, itu menjadi ikatan yang trans ya. Secara simple yang paling baik adalah asam lemak yang tak jenuh. Jadi kalau trigliseridnya banyak asam lemak tak jenuhnya, maka itu lemaknya kita sebut sebagai lemak yang baik atau sehat. Kalau banyak asam lemaknya jenuh atau apalagi yang trans seperti begini katanya, maka itu adalah lemak yang jahat. Nanti kita lihat contoh-contohnya yang mana yang jenuh, yang mana tak jenuh, mana yang trans ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana apa yang dialami oleh lemak saat melewati saluran cerna. Ini kurang lebih mirip dengan apa yang dialami oleh kolesterol. Jadi teman-teman juga kalau sudah nonton video sebelumnya, saya rasa akan lebih mudah memahaminya ya. Nah, sekali lagi kita gambarkan di sini ini ada usus halus. Usus halus. Kenapa langsung ke usus halus? Karena praktis di mulut dan di lambung lemak tidak banyak mengalami
pencernaan atau di metabolisme di sana, tidak ada ya. Nah, di usus halus, kemudian lemak sama seperti juga kolesterol akan dibantu penyerapannya oleh empedu. Jadi empedu akan mengambil si trigliserid. Tetapi bedanya trigliserid ini sudah dipecah dulu tadi menjadi gliserol ya dan asam lemak. Jadi dipisah ya. Kalau lihat tadi gambarnya di sini, ini gliserolnya ini ibarat rak ya yang menyimpan asam lemak sini. Kalau masuk di usus dipecah dulu sebagian, lalu diangkut oleh empedu ya. Gliserol dan asam lemak ini dimasukkan di dalam empedu, diangkut, lalu masuk ke dinding usus di sini. Lalu nanti akan masuk lagi ke namanya saluran limfe ya. Ini saluran limfe di sini, di mana nanti di sini akan bergabung bersama-sama si trigliseridnya akan gabung lagi, tadi gliserol dan asam lemaknya bergabung lagi dengan juga kolesterol di situ, lalu membentuk satu pengangkutan di sini yang kemarin sudah kita bahas ya, namanya kilomikron. Kilomikron ini adalah lipoprotein, yaitu kendaraan yang mengangkut lipid di dalam yang masuk dari makanan di usus, diangkut lewat limfe, nanti masuk juga ke pembuluh darah, ya, di mana si kilomikron ini isinya adalah sebagian besar adalah trigliserid, ya, trigliseridnya sudah gabung lagi, yang tadi pecah-pecah menjadi gliserol dan asam lemak, masuk lagi di kilomikron sudah jadi trigliserid, dan kilomikron ini isinya 90% lebih adalah trigliserid, dan dia juga akan bawa sedikit kolesterol di sini, ya. Ini di saluran cerna inilah yang terjadi. Oke, kemudian kita lanjut masuk ke aliran darah ya. Saya gambar dulu ini aliran darah. Ini pembuluh darah kita ya. Dari limfe nanti kilomikron akan nyampe juga ke pembuluh darah. Saya gambarkan ini kilomikron. Bawa apa dia? Bawa trigliserid. 90% isinya trigliserid ya. Lalu sedikit saja isinya kolesterol. Nah, tadi yang kita bahas di awal pertanyaannya adalah apakah setelah makan lemak banyak-banyak lemaknya masuk ke aliran darah, lalu lemak ini akan serta-merta menyumbat pembuluh darah di jantung atau meningkatkan kadar kolesterol sehingga akhirnya orang kena serangan jantung? Jawabannya tidak. Ya, kilomikron ini tidak bisa nyumbat pembuluh darah justru karena ukurannya besar. Ukurannya itu kurang lebih ini ya 100 sampai bahkan 1000 nanometer. Kenapa kalau besar nggak bisa nyumbat? Justru kalau besar nggak bisa melewati celah-celah dari dinding pembuluh darah. Ini dinding pembuluh darah ini ada celah-celahnya dan ini yang bisa lewat sini untuk menumpuk di sini menjadi plak adalah kalau lipoproteinnya ukurannya kurang dari 70 atau 80 ya, saya tulis aja 80 nanometer. Harus kecil. Jadi kilomikron tidak bisa masuk ke sini ya dan ini juga kita belum dari tadi belum bahas ada LDL kolesterol itu belum ada peningkatan apa-apa waktu kita makan lemak sampai di pembuluh darah seperti ini. Lalu apa yang terjadi dengan si kilomikron yang bawa lemak di pembuluh darah ini? Dia tugasnya adalah membagikan si trigliseridnya. Jadi kalau di samping-samping dari aliran darah ini di sini ada sel-sel otot, maka si trigliseridnya dikasih ke sel-sel otot untuk dipakai sebagai sumber energi. Ketika tubuh beraktivitas atau berolahraga, ketika kita habis makan lemak, dipakai, dibakar, maka tidak banyak lagi sisanya. Ya. Atau kalau masih ada sisa, tidak terpakai sebagai sumber energi dibakar, maka kelebihan dari trigliseridnya akan dimasukkan ke jaringan atau sel-sel lemak ya. Ke jaringan lemak untuk disimpan sebagai cadangan energi. Kapan nanti dibutuhkan, misalnya sedang berpuasa, tidak ada sumber energi dari karbohidrat atau glukosa, maka lemaknya akan dipakai untuk menjadi sumber energi. Nah, inilah yang terjadi di pembuluh darah ketika kita makan lemak. Sampai di sini, maka ketika dia sudah menyumbangkan atau menuangkan trigliseridnya, maka dia akan berubah si kilomikron ini akan menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena muatannya sudah mengecil ya. Saya gambar lebih kecil di sini. Nah, ini menjadi namanya kilomikron remnan atau partikel lemak sisa di mana sebagian besar isinya adalah kolesterol ya. Nah, apakah masih ada sisa trigliserid? Ini sekarang tergantung dari tadi lemak yang kita makan ya.
Kilomikron remnan ini pada umumnya kalau kondisinya baik saja, normal, kondisi metabolik dan makannya tidak terlalu banyak, pada umumnya nanti akan cepat sekali clearance atau dibersihkan ya dari pembuluh darah, dibersihkan di liver pada umumnya, pada kondisi normal. Tapi pada kondisi di mana kita makan lemak jenuh berlebihan, lemak trans berlebihan, atau makan lemak tidak olahraga, maka ini akan menjadi lama dibersihkannya. Si kilomikron remnan ini akan menumpuk sini. Kalau makannya lemak jenuh, maka triglycerid sisanya juga biasanya masih banyak di sini, masih ada sisanya. Dan ukuran kilomikron ini akan berkurang, yang tadinya sekitar 100, sekarang berkurang menjadi seringkali kurang dari 80 nanometer. Apa konsekuensinya sekarang? Karena dia ukurannya lebih kecil, dia bisa nyelip masuk ke celah-celah antara dinding pembuluh darah ya, ke celah-celah endotel dan menjadi plak. Nah, di sini bahayanya. Ketika kilomikron remnan ini berlebihan, maka dia punya potensi atau risiko untuk menjadi penyumbang pembentukan plak. Nah, ini yang penting dipahami. Ketika kita makannya itu cenderung makan yang lemaknya berlebihan, maka risiko untuk penumpukan plak ini menjadi besar. Ya, ketika kita makan lemak berlebihan, tidak olahraga, tidak terpakai trigliseridnya, maka cenderung juga nanti si remnannya ini akan menumpuk dan bisa membentuk. Ketika kita makannya lemak jenuh, lemak tak jenuh, itu jauh lebih besar bahayanya daripada kalau kita makannya lemak tak jenuh. Kalau lemaknya tak jenuh, ini kilomikron remnannya cepat dibersihkan, dikirim ke liver. Ya, oke. Kita lanjut. Sekarang lemak ini, si kilomikron remnan ini akhirnya nyampe di liver. Ya, nah saya gambarkan nih sel liver sini. Ini sel hati ya. Teman-teman nanti lihat lagi video sebelumnya, saya bahas juga yang soal sel hati ini dengan berbagai komponen di dalamnya supaya lebih mudah memahaminya ya. Nah, di sel hati ini sebelum saya cerita kilomikron remnan ini akhirnya nyampe balik ke hati, di sini ada beberapa yang penting. Dia ada namanya membran selnya. Saya gambar seperti ini nih. Ini membran sel liver. Nah, tingkat fleksibilitas membran sel ini tergantung dari seringnya kita makannya lemak jenuh atau lemak yang jahat. Ya, ini membran selnya. Karena membran sel ini isinya ada asam lemak namanya. Ya, jadi kalau kita makannya lemaknya jenuh, lemaknya trans, maka si membran selnya cenderung akan menjadi kaku. Apa akibatnya kalau si membran selnya ini kaku? Saya ingatkan lagi di video sebelumnya sudah saya bahas ini. Di membran sel ini ada pintu untuk menangkap LDL supaya LDL dikembalikan ya, dimasukkan ke gudang untuk dibersihkan di situ. Ini namanya pintu ini namanya reseptor LDL. Nah, kalau membrannya atau dindingnya tembok dari gudang liver ini sifatnya kaku, maka pintunya susah bergerak. Sehingga waktu LDL mau dimasukkan, ini saya gambarkan di pembuluh darah, ada LDL, ya, LDL-nya bawa apa? LDL-nya bawa kolesterol sebagian besar, ya. Jadi LDL ini setelah berputar dia ada masanya, dia harus dibalikan, dibersihkan lagi, dimasukkan lagi ke liver, masuk ke gudang begitu, ya, dikumpulkan di gudang supaya dia si LDL-nya jangan muter-muter di dalam pembuluh darah. Nah, waktu dia ditangkap oleh reseptor LDL ini, kalau membrannya ini kaku, susah sekali untuk pintunya membawa dia masuk ke dalam, ya. Untuk katakanlah LDL-nya sudah ditangkap di sini, tapi untuk bisa masuk ke dalam nih pintunya ini, si pintu ini harus berputar memasukkan LDL-nya ke dalam liver, begitu. Nah, kalau membrannya atau dindingnya temboknya ini kaku, maka susah sekali untuk melakukan itu. Nah, tembok ini menjadi kaku adalah akibat dari asam lemak jenuh dan trans yang berulang-ulang dimakan, sehingga efeknya begini, ya. Nah, selain itu si kilomikron tadi yang pulang tadi, kilomikron yang sudah kecil-kecil ini, namanya tadi kilomikron remnan, dia juga akan pulang masuk lagi ke liver, dan ini kalau dia masih tinggi kadar trigliseridnya, kadar kolesterolnya masih banyak kilomikron yang tidak bisa dibersihkan karena kita makannya banyak lemak jenuh dan trans, maka dia juga akan meningkat di sini kadar remnannya, sehingga nanti kadar trigliserid juga akan meningkat di dalam livernya, nanti juga akan memperlambat pembersihan dari LDL.
Jadi kesimpulan simpelnya ya, ini mungkin agak rumit penjelasannya, tapi intinya adalah pada saat kita makan lemak yang berlebihan, yang bentuknya jenuh atau trans, maka pembersihan LDL akan berkurang. Sehingga akibatnya LDL-nya, kadarnya akan meningkat di darah. Ketika kita makannya lemaknya yang tidak jenuh, maka si dinding dari sel liver ini akan menjadi lebih fleksibel sehingga memudahkan pintu reseptor LDL ini untuk membawa masuk LDL kembali ke hati sehingga kadar LDL-nya akan turun. Ya, jadi dua hal yang tadi saya sudah bahas tentang efek lemak ini, khususnya lemak jenuh dibandingkan dengan lemak tak jenuh. Kalau lemaknya jenuh atau lemak trans, maka dia remnannya ini, kilomikron remnannya ini akan lama sekali dibersihkan sehingga dia ada potensi dia bisa numpuk-numpuk di dalam pembuluh darah tadi yang saya gambarkan sini ya. Dia bisa membentuk plak. Karena apa? Karena dia sudah kecil bentuknya tapi lama beredar di sini karena lama dibersihkan sehingga dia resiko menumpuk menjadi plak. Yang kedua, kalau kita makannya banyak lemak jenuh, lemak trans, maka dia akan memperlambat pembersihan dari LDL. Karena pintu reseptor LDL ini menjadi sulit untuk membawa masuk LDL karena dinding dari si sel hatinya menjadi kaku, tidak fleksibel. Bahkan kalau lemak trans lebih jahat lagi, dia juga akan menurunkan kadar HDL. Ya, oke. Nah, saya kasih contoh masing-masing untuk lemak jenuh apa, lemak trans apa, lemak tak jenuh apa, supaya teman-teman nanti belajar untuk memilih makan lemak yang baik. Ya, lemak jenuh, contohnya daging merah, ya, susu yang full cream, keju, ya, mentega, kemudian santan-santan ya yang kental, kemudian juga untuk minyak dari nabati ini minyak kelapa dan kelapa sawit ini lemaknya jenuh ya. Kemudian untuk yang tak jenuh ini yang baik, ambil lemaknya dari ikan. Nah, ini ikan laut ya, atau dari ayam dadanya tapi tanpa kulit. Kalau banyak kulit itu lemaknya jenuh, ya. Atau dari buah-buahan tertentu, alpukat atau biji-bijian atau kacang-kacangan tertentu, ya. Ini lemaknya tak jenuh. Misalnya minyaknya dari biji bunga matahari, minyak kanola, kedelai, itu tak jenuh. Nah, kalau trans ini jahat ya, yang paling jahat ini trans. Kalau trans ini yang paling mudah ditemui sehari-hari adalah gorengan dari biasanya beli di jalan yang menggunakan minyak yang sudah ulang-ulang. Ini paling jahat. Ya, atau fast food ini juga sering ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus apa yang terjadi kalau seseorang makan lemak terus-menerus. Apa sebetulnya yang kita takuti ya? Ini seorang pria 49 tahun dengan indeks massa tubuh sebetulnya tidak terlalu jelek. 24 kilo per meter persegi itu belum masuk obes ya. Ini overweight saja sedikit. Tapi pola makannya ekstrim. Pokoknya semua yang lemak-lemak, yes, makan semua. Manis-manis enggak, ya cukup baik sebetulnya, tapi berpikir bahwa asal tidak makan manis-manis, lemak aman semua. Kemudian pasien memang tidak ada hipertensi, tidak ada gula, tidak ada kencing manis. Ternyata pada saat diperiksa kadar kolesterol totalnya 286. Ini lebih tinggi dari normal. Tapi yang jahat adalah ini, LDL-nya lebih dari 190, ini 198. Trigliserid aman, HDL oke, ya. Jadi kalau lihat trigliserid sama HDL-nya nggak terlalu jelek lah ya. Tapi non HDL teman-teman nanti lihat lagi video saya penjelasan tentang non HDL ini menjelaskan tentang juga resiko terbentuknya plak. Ini juga tinggi. Nah, dari sini kita tahu bahwa resiko terbentuknya plak tinggi. Karena yang menyebabkan terbentuknya plak adalah si LDL dan non HDL kolesterol. Kalau lebih dari 190 ini sangat tinggi. Memang pasiennya tidak serta-merta kena serangan jantung, tidak serta-merta tersumbat. Ini makan waktu. Ya, tetapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, resiko terbentuknya plak di pembuluh darah akan sangat tinggi karena bahan baku untuk pembentukan plak itu adalah si LDL kolesterol dan itu didapatkan dari konsumsi lemak terus-menerus dalam jangka panjang dan umumnya yang dimakan adalah lemak yang jahat. Oke, saya kira ini menjelaskan tentang mekanisme efek terhadap profil lipid dari makan lemak ya. Nah, sekarang sebagai kesimpulan kita simpulkan dengan memberikan tips bagaimana makan lemak dengan benar. Tadi sudah kita bahas bahwa waktu kita makan lemak itu di usus akan dicerna, diserap
sebagai trigliserid, lalu masuk dalam kilomikron. Kilomikron ini masalahnya adalah kalau yang dimakan lemaknya yang jenuh lemak trans, maka sisa kilomikronnya ini akan lambat sekali dibersihkan dari pembuluh darah. Dan sebagai akibatnya karena kilomikron sisa atau kilomikron remnan ini ukurannya sudah menjadi lebih kecil, dan dia bisa punya chance untuk dia nyelip-nyelip masuk menyumbat di pembuluh darah. Oleh karena itu, kalau kita mau makan lemak dengan benar, maka pilihlah lemak yang tak jenuh. Karena lemak tak jenuh itu pembersihan dari kilomikron remnannya lebih cepat. Ya, yang kedua juga nanti si kilomikron remnannya akan dibawa pulang ke liver, di situ dibersihkan. Nah, di liver ini juga kalau terbiasa makan lemak yang jenuh, makan lemak yang trans, maka membran sel atau dinding, atau saya sebut ini pintu tembok gudangnya ini menjadi kaku, sehingga pintu yang untuk membuka mengambil LDL supaya dikembalikan ke liver menjadi kaku, tidak bisa bekerja. Ya, kalau kita makan lemak tak jenuh, makanya LDL-nya akan terus meningkat karena LDL-nya tidak dibersihkan, ya, tidak dikembalikan ke gudang. Tapi kalau kita makan lemaknya, pilih lemak yang tak jenuh, maka pembersihan LDL itu berjalan lancar sehingga LDL-nya bisa turun. Jadi makan lemak boleh, tapi yang dominan harus lemak yang tak jenuh. Ada satu saran lagi adalah makannya bersama-sama dengan serat, ya, dengan serat atau sayur. Sebab ini akan berkompetisi dengan sayur untuk dicerna sehingga peningkatannya tidak drastis, ya. Yang berikutnya juga lakukan olahraga supaya lemaknya segera dibakar, tidak ditumpuk, tidak tersisa banyak. Ya, yang kemudian tentu cara pengolahannya, cara masaknya. Ya, makan yang berlemak akan lebih parah lagi kalau cara masaknya digoreng, apalagi deep fried, minyaknya banyak, dengan minyak yang berulang-ulang, dengan minyak yang sifatnya jenuh. Nah, pilihlah cara masak yang lebih aman. Ya, baik. Saya kira ini menyimpulkan apa yang kita bahas tentang makan lemak ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, boleh di-subscribe Seputar Jantung, lalu di-share kepada rekan-rekan keluarga yang lainnya. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang makan karbohidrat di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam jantung sehat.